Apakah kalian sudah tahu mean itu apa? Kalau belum, mari simak videonya. Sebelum mulai ke video pembahasan, izinkan saya berkenalan terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Ailsa Ratna Dwita, absen 2 dari kelas 12 MIPA 3. Apa sih mean itu? Pasti kalian sudah tahu kan? Kalau belum, mean adalah rata-rata dari suatu data. Lambang dari mean adalah X bar atau bisa dilihat seperti di video. Mean dibedakan menjadi dua, ada mean data tunggal dan mean data kelompok. Cara menghitung mean adalah dengan menjumlah semua nilai, setelah itu dibagi dengan banyaknya data. Seperti rumus yang sudah saya tuliskan. Oke, agar lebih mudah difahami, langsung aja ke contoh soal ya. Hasil pengukuran tinggi badan siswa adalah 163, 165, 161, 170, 164, 155. Berapakah rata-rata tinggi badan siswa? Nah, caranya X bar sama dengan 163 ditambah 165 tambah 161 ditambah 170 ditambah 164 tambah 155 per jumlah banyaknya data yaitu 6 sama dengan 978 dibagi 6 sama dengan 163. Jadi nilai rata-rata tinggi badan siswa adalah 163. Oke, langsung saja kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan tabel nilai matematika di bawah ini. Tentukan nilai rata-rata data tersebut. Nah, caranya X bar sama dengan jumlah nilai X dikali frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi sama dengan 75 dikali 1 ditambah 80 dikali 3 ditambah 85 dikali 6 ditambah 90 dikali 8 dan ditambah 100 dikali 2, lalu dibagi dengan jumlahnya frekuensi. Kita hitung dan hasilnya adalah 75 ditambah 240 ditambah 510 ditambah 720 ditambah 200, lalu dibagi dengan jumlahnya frekuensi. Hasilnya adalah 1745 dibagi dengan jumlahnya frekuensi yaitu 20 sama dengan 87,25. Jadi nilai rata-rata data matematika tersebut adalah 87,25. Oke, next, langsung ke soal berikutnya. Perhatikan tabel nilai IPA di bawah ini. Tentukan nilai rata-rata tersebut dengan rata-rata sementara. Oke, kali ini kita akan memakai cara yang agak berbeda dari soal-soal yang sebelumnya. Nah, rumus yang kita pakai adalah ini. X bar sama dengan XS ditambah jumlah frekuensi atau FI dikali DI dibagi jumlah frekuensi. Pertama kita mencari XI terlebih dahulu. XI adalah titik tengah dari nilai ini. Nah, cara mencarinya adalah nilai ini ditambahkan lalu dibagi dengan 2 seperti mencari rata-rata. Tetapi ini kita mencari titik tengah. Jadi seperti ini. XI sama dengan 50 ditambah 54 dibagi 2 sama dengan 52. Jadi XI yang pertama adalah 52. Nah, yang bawahnya ini kita tidak perlu mencarinya lagi. Kita tinggal lihat selisih dari ini. 50 sama 55 itu selisihnya ada 5. Jadi bawahnya ini kita tinggal menambahkan 5 saja. Jadi 57
Terus habis itu 57 ditambah 5 sama dengan 62, 62 tambah 5 sama dengan 67, dan begitu juga seterusnya. Nah, kalau kita sudah selesai mencari titik tengahnya, sekarang kita lanjut mencari DI. DI itu apa sih? DI adalah hasil pengurangan titik tengah kelas dengan rata-rata sementara. Jadi, kita mencari rata-rata sementaranya terlebih dahulu. Rata-rata sementara sebaiknya kita pilih yang berada di tengah. Seperti ini. Kalau ingin memilih data yang lain juga boleh, tetapi lebih baik pilih yang letaknya di tengah. Lalu kita kurangkan 62 dikurangi rata-rata sementara, yaitu 62, hasilnya 0. Nah, kalau yang atas 57 dikurangi 62, hasilnya min 5. Dan 52 dikurangi 62, hasilnya min 10. Nah, begitu cara mencari DI. Nah, sekarang FIDI. FIDI adalah perkalian antara frekuensi dikali dengan DI ini. Kita kalikan 2 dikali min 10, hasilnya adalah min 20. Lalu 5 dikali min 5, hasilnya min 25. Dan ini juga begitu. 8 dikali 0, hasilnya 0. Lalu 10 dikali 5, hasilnya 50. 12 dikali 10, hasilnya 120. 3 dikali 15, hasilnya 45. Nah, yang diinginkan adalah sigma. Sigma adalah jumlah. Jadi kita jumlahkan hasil FI kali DI ini, dan hasilnya adalah 170. Dan sigma FI adalah 40. Nah, sekarang langsung kita masukkan ke rumus. Rata-rata sementara adalah 62 ditambah sigma FIDI yaitu 170 per sigma frekuensi yaitu 40. Kita coret-coret nolnya agar lebih sederhana. 62 sama dengan 62 per 1 ditambah 17 per 4. Lalu kita samakan dulu penyebutnya menjadi 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Balen 4 dibagi 1 sama dengan 4 dikali 62. Hasilnya adalah 248. Nah, lalu ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 1 dikali 17, hasilnya tetap 17. Lalu kita tambahkan 248 ditambah 17 dibagi 4, hasilnya adalah 265 dibagi 4. Hasilnya adalah 66,25. Jadi nilai rata-rata nilai I pada data tersebut adalah 66,25. Sekian video pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi ya.